Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, terkhusus bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Karena dunia ini diberikan baik kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir. Adapun rasa keimanan itu hanya diberikan terhadap hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan memupuk keimanan tersebut. Salah satunya cara yang kita tempuh di kesempatan yang berbahagia ini adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulianya waktu luang kita yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di tanggal 6 apa 7? 7 Rajab. 7 Rajab salah satu bulan haram, bulan suci di dalam agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, di mana telah ditetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala di dalam tafsirnya menjelaskan 4 bulan haram tersebut, membawakan riwayat-riwayat. 3 di antaranya berturut-turut, yaitu bulan 11, 12 dan bulan pertama, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Dan 1 yang terpisah, yang kita berada di bulan tersebut sekarang ini, alhamdulillah, di bulan yang ke-7 yaitu bulan Rajab. Dan insyaallah di bulan ke-9, kurang dari 2 bulan lagi insyaallah kita memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Adapun amalan yang bisa kita lakukan, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu saran dari ulama kita, di antaranya Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhazzab, bahwasanya para ulama menganjurkan dari generasi terdahulu memperbanyak ibadah puasa di bulan haram ini. Karena dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan di bulan haram. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya tidak dimakruhkan, maksudnya full selama 1 bulan Rajab kita berpuasa itu tidak baik juga, karena yang 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang kita bahas, dan ini adalah pembahasan yang kedua, matan yang kedua di musola kita ini, yaitu matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan alhamdulillah kita sudah 2 kali pertemuan di dalam membahas matan ini, dan ini di malam ini kita
masuk ke pertemuan yang ketiga. Sebelum kita memulai mendengarkan apa yang akan dibacakan oleh muqari' kita, ada pertanyaan bagi kita, mungkin sebagian bapak-bapak yang sudah berada di tangannya matan, adakah yang sudah membaca semuanya? Khatam baca sendiri. Ada tetapi malu, nanti ujub katanya kan, Masya Allah. Itu sekitar 200, lihat aja halaman belakangnya kan, sekitar 228 poin. Sekitar 228 poin, dan poin pertama sampai poin 40 itu berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 41 dan seterusnya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tentang akidah yang didapatkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala, beliau nukilkan di matan akidah ini. Tentang beliau dan tentang bagaimana pemahamannya, alhamdulillah itu di pertemuan pertama telah kita bahas. Jadi di dalam dunia keilmuan, kalau bagi yang belajar atau dalam maraji' tulisan para ulama kita, bahkan asatidzah kita di zaman ini, seandainya mereka membahas akidah, salah satu referensi mereka adalah Aqidah At-Tahawiyah. Baik. Kemudian yang ingin kita sampaikan juga bahwasanya pembahasan selanjutnya adalah mengenai tauhid asma wa sifat. Sebelum kita mendengarkannya, terlebih dahulu kita akan sedikit menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah suatu bab keilmuan separuh dari mempelajari tauhid, separuhnya. Karena separuhnya adalah tentang peribadatan hamba, separuhnya. Itu telah dibahas, alhamdulillah, bagaimana keikhlasan seorang hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu. Sementara separuhnya lagi adalah tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Mulai dari pertama kita buka Al-Fatihah, itu sudah menjelaskan Allah memperkenalkan dirinya Azza wa Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah memperkenalkan Allah, itu nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim juga. Sampai di beberapa lembaran, sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya seluruh lembaran Al-Quranul Karim itu mengandung tauhid semuanya, seluruhnya. Seluruh lembarannya itu mengandung tauhid. Mulai dari tauhid rububiyah, uluwiyah, asma wa sifat, dan tuntutan tauhid. Terus bagaimana kisah-kisah orang yang melanggar tauhid, ancaman bagi orang yang melanggar tauhid, lalu balasan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya menceritakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ilmu yang sangat agung di dalam agama kita, karena yang dibahas tentang zat yang maha agung. Sebagaimana mulianya Al-Quranul Karim di antara seluruh kitab di permukaan bumi, begitu juga dengan ilmu akidah yang mempelajari tentang mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan untuk Allah tabaraka wa taala, menetapkan untuk Allah tabaraka wa taala nama-namanya yang husna, nama-namanya yang maha indah, dan sifat-sifatnya yang maha mulia lagi maha tinggi, yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan ditetapkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid asma'u wa sifat.
Kemudian karena penyandaran nama-nama, kemudian sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Itu yang mentauhidkan asma wa sifat. Jadi nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah Ahlussunnah menetapkan bahwasanya asma wa sifat Allah itu tidak ditahrif. Tidak ditahrif, yaitu tidak dirubah, maksudnya tidak dirubah. Kemudian tidak ditaktil, tanpa ditaktil, tanpa ditolak. Kemudian tidak ditakhif. Ditakhif menanyakan bagaimananya atau menentukan bagaimana bentuknya, dan tanpa ditamtsil, diserupakan. Jadi begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bagaimana memahami asma'u wa sifat. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa kumullah. Kemudian pembahasan kita di muqaddimah ini tentang asma wa sifat, dalilnya ada disebutkan di sini. Di dalam matan ini ada poin yang bagi yang ada bisa dilihat di poin yang ke-27. Di poin yang ke-27 halaman 8. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu salah satu dalil yang menjelaskan tentang. Dan di dalam ayat yang lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surah Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya. Jadi adakah yang mengetahui baginya nama-nama? Kemudian dalam surah Al-Ikhlas ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil-dalil yang menjelaskan. Juga di dalam surah An-Nahl ayat 74, fala tadribu lillahil amthal. Maka janganlah kamu mengada-ada sekutu bagi Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Itu di antara dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Hadis. Dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun di dalam hadis sangat banyak, tetapi mungkin tidak kita sebutkan yang banyak tadi. Kita fokus ke pembahasan muqaddimah dahulu agar kita memahami bagaimana perjalanan kita di poin-poin yang menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian Imam Darul Hijrah juga pernah di dalam ungkapannya bahwasanya tentang asma wa sifat semuanya mengetahui, yaitu ada yang ingat tentang asma wa sifat perkataan Imam Malik? Tentang asma wa sifat diketahui bagaimananya beriman kepada Allah itu diketahui, itu sudah maklum. Wa kaifiyat majhul, bagaimananya itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman terhadapnya wajib. Dan begitulah bagaimana tentang asma wa sifat yang kita harus menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara kelompok-kelompok di dalam agama Islam yang menyimpang
kita bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah nama-nama yang maha indah, maka memintalah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Adapun terhadap orang-orang yang menyimpang terhadap agak yulhid, dari kata-kata lahat, itu liang lahat, agak menyimpang, dia sedikit agak menyerong. Jadi yulhid, yang menyimpang terhadap nama-namanya, sayujzauna ma kanu ya'malun, maka mereka akan mendapat balasan yang terhadap apa yang mereka kerjakan. Nanti akan mendapatkan balasannya. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada yang menyimpang terhadap memahami asma'u wa sifat. Ada empat kondisi seseorang memahaminya. Yang pertama, yang hak, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana tadi kita sebutkan sebelum ini, yaitu menetapkan nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditolak, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa dipermisalkan, dan tanpa dipalingkan maknanya, tanpa ditahrif. Yang kedua, golongan yang mengarah kepada tamtsil, penyerupaan. Jadi mereka berkeyakinan Allah itu sifatnya sama dengan, nama dan sifatnya sama dengan makhluk. Ada sebagian kelompok seperti itu yang menyimpang, sehingga mereka ketika ada ayat misalnya yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka mereka meyakini bahwa Allah memiliki tangan sebagaimana makhluk memiliki tangan, sehingga mereka mempermisalkan. Ini butuh konsentrasi karena di sini banyak orang yang menyimpang tentang nama-nama Allah yang maha tinggi dan sifat nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nah, jadi orang-orang seperti ini dia memahami bahwasanya khaliq sama dengan makhluk, karena tidak meyakini, tidak memahami kaidah laisa kamitslihi syai' dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11 tadi. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia menyerupakannya, sehingga dia menolaklah semua tangan dan segala macamnya. Kemudian ada yang ketiga golongan, yaitu setelah dia mentamsil, menyerupakan, akhirnya tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Sudah mulai tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Akhirnya ditaktilnya, ditolaknya, lalu ditakwilnya, dipalingkan maknanya. Seperti istiwa, dipalingkan dengan istaula. Artinya istiwa, bersemayam di aras, dipalingkannya, tidak mungkin. Bagaimana? Tidak masuk dalam akalnya, akhirnya dipalingkannya istaula. Maksudnya istaula, mempunyai kekuasaan. Kemudian yang terakhir ada taufid, namanya taufid, bukan tauhid tapi taufid. Taufid yaitu mereka menyerahkan semua maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah Maha melihat ini. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya. Kita tidak mengetahuinya. Ini taufid. Ini taufid, dan ini yang paling rendah pemahamannya. Karena mengapa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimallahu taala bahwasanya tidak mungkin Allah menjelaskan di dalam firman-Nya sesuatu yang tidak dipahami.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabbur, afala yatadabbarunal Qur'an? Tidak mungkin sesuatu itu tidak diketahui maknanya. Dan orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka mendengar ayat-ayat tentang ini, tentang wajah, tentang yang lainnya, tentang penglihatan. Seperti tadi kita baca di Iqra, alam ya'lam annallaha yara, bukankah engkau mengetahui Allah itu melihat? Jadi kalau orang yang memisalkan makhluk, berarti Allah memiliki mata, melihat. Ini yang memisalkan dengan menyerupakan dengan makhluk. Akan tetapi ahlu sunnah menetapkan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah melihat, yaitu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Tidak ditolak, tidak dipalingkan maknanya, tidak ditakwil, tidak ditaktil, tidak ditakyif, tidak ditahrif. Begitu akidah Ahlussunnah, dan mereka memahami maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Kemudian secara garis besar, yang menyimpang, golongan yang menyimpang di dalam agama kita itu dibagi dua secara garis besar. Yang pertama Mu'attilah yang menolak. Di antaranya Jahmiyah. Ini agak berat. Apa itu Jahmiyah? Jahmiyah itu kelompok yang didirikan oleh Jaham bin Safwan. Ini tentang bagaimananya belajar akidah lagi. Jahmiyah, dia menolak semuanya, ditolaknya semua sifat Allah. Jadi ditolaknya semuanya, tidak ada itu. Allah begini, tidak, ditolaknya semuanya. Yang kemudian Mu'tazilah, dia mengingkari. Jadi misalnya Allah itu ilmu, tapi dia ingkari tanpa ilmu. Allah tanpa ilmu katanya. Allah Maha melihat, Allah tidak melihatnya. Pokoknya diingkarinya. Karena dia awalnya menolaknya. Ini tidak ada katanya. Kalau seandainya ada, berarti tujuan mereka sebenarnya tujuan niat mereka adalah baik. Baiknya maksudnya tidak mungkin Allah Khalik sama dengan makhluk. Namun ada penamaan itu yang sama, sifat itu yang sama, sehingga akhirnya ditolak semuanya. Tidak mungkin sama dengan makhluk, ditolak semuanya. Sementara Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, dan Nabi pun mengabarkan dalam sunnah. Sehingga mereka tolaklah yang Allah turun di sepertiga malam. Kemudian mereka tolak bahwasanya Allah di atas langit. Semuanya ditolak. Kalau seandainya begitu, berarti Allah punya tempat. Jadi dimaknakan seolah Allah itu sama dengan makhluk. Taib. Agak takut juga membahas. Masya Allah. Mudah-mudahan dipahami. Karena banyak kelompok-kelompok di dalam agama Islam yang menyimpang. Dan Allah juga memberi kabar di dalam surah Al-A'raf tadi, bahwasanya ada yang wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Karena ada yang menyimpang dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu yang ketiga Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah paling banyak di Indonesia. Mazhab kami adalah Syafi'i, akidah kami Asy'ari. Itu paling banyak di Indonesia. Dan kalau seandainya mereka lulusan Al-Azhar biasanya itu mereka membawa akidah ini, Asy'ariyah. Salah satu, jadi ini sudah mulai mereka menetapkan sebagian, seperti ada sifat 20, kemudian menolak sebagian yang lain. Jadi sudah ada ditetapkan, tetapi menolak ada di sebagian yang ditolak oleh mereka, sehingga misalnya ada yadullah, maksudnya bukan tangan Allah, maksudnya kekuasaan Allah. Jadi dipalingkan maknanya. Jadi itu sedikit
tentang bagaimana orang yang Mu'attilah, yang menolak sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok yang kita sebutkan. Adapun Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, akhirnya ini masa pertengahannya. Jadi dia awalnya dia berpaham Mu'tazilah. Kemudian ini fase yang keduanya, yaitu yang akhirnya berkembang sampai saat sekarang ini Asy'ariyah. Dan akhirnya alhamdulillah di penghujung kehidupannya dia kembali kepada akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian kelompok yang kedua yaitu al-musyabbihah. Al-musyabbihah yaitu menyerupakan sebagaimana makhluk, mutasyabbih. Jadi yang menyerupakan sebagai makhluk. Jadi ini sedikit yang secara garis besarnya tentang kelompok-kelompok yang menyimpang tentang asma wa sifat di dalam agama kita. Sebenarnya kalau dibahas sangatlah panjang. Salah satu kitab rujukan misalnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Qawaidul Muslah, itu sangat bagus bagaimana kaedah-kaedah memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Syekh menjelaskan seperti setiap nama Allah itu husna, indah semuanya. Setiap nama Allah itu adalah sifat Allah, tetapi tidak setiap sifat Allah itu merupakan nama Allah. Jadi ada kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan alhamdulillah kitab itu sudah ada terjemahannya. Al-Qawaidul Muslah. Al-Qawaidul Muslah. Kalau ingin lebih mengetahui bagaimana memahami akidah asma'u wa sifat. Akidah asma'u wa sifat, karena yang wihdatul wujud ini di sini juga. Yang kenanya mereka di sini juga, sehingga mereka meyakini bahwa dia Allah menyatu dengan makhluk. Wal'iyazubillah. Ini sangat berat. Itu makanya orang yang menyimpang yang terhadap ini akhirnya mereka jadi wali majdub. Wali yang sinting, yang tidak ada lagi kebiasaan yang waras. Karena akalnya sudah dimainkan oleh syaitan sehingga tidak sanggup akalnya, karena akal itu terbatas. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa akal itu ibarat pandangan mata. Ada batasnya. Pandangan mata kita yang dibalik tembok itu, dibalik tirai itu tidak kelihatan. Begitu juga dengan akal. Akal kita juga terbatas. Maka turunlah wahyu untuk menjelaskan apa yang tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Misalnya tentang perihal yang gaib, tidak sanggup akal kita untuk mencerna. Bagaimana kubur, bagaimana neraka, bagaimana surga? Maka diturunkanlah wahyu untuk menjelaskannya. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan pelajaran kita. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Fadhal. Wala syai'un misluh. Halaman 2. Berkata penulis rahimahullah taala, halaman 2 poin 3. Wala syai'a mithlu, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ini poin yang diungkapkan bagaimana akidah Ahlussunnah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan di dalam matannya, di dalam memahami asma wa sifat, wala syai'a mithluh, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ini telah kita sebutkan dalilnya tadi di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar
lagi maha melihat. Dan beberapa ayat tadi dalam surah Al-Ikhlas juga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan seterusnya telah kita sebutkan tadi. Taib istamir. Wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Jadi di sini muallif melanjutkan tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Ini Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Beberapa ayat menjelaskan tentang kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha kuat, sempurna kekuatannya. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 20, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sesungguhnya Allah itu maha berkuasa terhadap sesuatu. Jadi Allah itu maha kuasa, maha kuat. Tidak ada yang bisa melemahkannya. Di ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi ayat 45, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Jadi Allah Subhanahu wa taala dijelaskan semakna dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 20 adalah Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Di ayat yang lain dalam surah Fatir ayat 44, wa ma kana Allah yu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard. Dan tidaklah Allah, makna yang sahihnya. Taib. Afwan. Tadi dalam surah Fatir. Fatir ayat 44. Baik. Jadi dijelaskan di sini wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik yang di langit maupun di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Li'ujizahu. Jadi tidak ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala, baik sesuatu pun baik yang di langit maupun yang di bumi, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha berkuasa. Kemudian di poin yang kelima, lanjutkan, Taib. Ini agak cepat kita. Alhamdulillah agak cepat. Itu yang kelima ya. Wala ilaha ghairuh. Jadi Imam At-Tahawi rahimahullah taala menyebutkan tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Ini disebutkan di sini maksudnya hazi kalimatut tauhid. Ini adalah kalimat tauhid. Itu kalimat la ilaha illallah. Imam At-Tahawi menyebutkan ini maksudnya dijelaskan oleh pensyarahnya, ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, yang baik, yang benar kecuali Allah. Sebagaimana alhamdulillah di awal-awal di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang rukun la ilaha illallah dan syarat-syaratnya dari la ilaha illallah. Alhamdulillah telah kita bahas.
Taib yang selanjutnya yang ke-6. Maha dahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa berkesudahan. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala qadimun bila tidak, maha dahulu tanpa permulaan. Kemudian maha abadi daimun bilantiha, maha abadi tanpa berkesudahan. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Hadid. Di awal surah Al-Hadid itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini dia. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Di ayat yang ketiga di dalam surah Al-Hadid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Jadi ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha awal, yang tidak ada sebelum Engkau sesuatu pun. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan Engkaulah yang maha akhir, yang tidak ada sesudah Engkau. Jadi ini dijelaskan oleh muallif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha dahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa kesudahan. Baik, poin yang ketujuh. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala menyebutkan wala yafna wala yabid. Dia tidak akan fana dan tidak akan punah. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati di dalam akidah ini wala yafna wala yabid. Ini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27, kullu man 'alaiha fan. Jadi setiap sesuatu itu akan fana, istilahnya semuanya fana, semuanya akan hancur, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu adalah wajah Rabb engkau yang memiliki yang maha agung dan maha mulia. Ini yang mungkin yang bisa kita pelajari sampai poin berapa tadi? Poin ketujuh. Yang poin ketujuh mungkin insyaallah untuk kedepannya mudah-mudahan dengan cepat bisa kita selesaikan apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di poin yang ke-8. Karena semuanya pendek-pendek, ada 3 suku kata, 2 suku kata seperti hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati, qayyum la yanam, yang maha mengurusi makhluknya terus-menerus dan tidak pernah tidur. Dan tentang ini nanti insyaallah akan dibahas tentang seagung-agung ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat kursi, disebutkan oleh muallif nanti. Baik, mungkin sampai poin yang ke-7 itu kita bisa membahas bersama-sama. InsyaAllah akan kita lanjutkan di poin ke-8 sampai seterusnya. Dan ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka terus kita mempelajarinya. Mungkin kita mungkin di kajian di sini kita belum memahami, mudah-mudahan di kajian yang lain bisa dipahami, karena penjelasan itu butuh perincian bagaimana mentransfer yang kita pahami kepada yang mendengar. Dan salah satu kitab yang juga membahas asma wa sifat yaitu Aqidah Wasatiyah, Al-Aqidah Wasatiyah, yang dikarang oleh Syekhul Islam. Maka perbanyaklah. Seandainya tidak paham maka tanyakanlah, karena sesuatu yang kita tidak memahaminya khawatirnya rancu, karena ini masalah akidah, masalah keyakinan di dalam hati yang akan
mengantarkan seseorang dalam akidah yang selamat. Orang-orang dahulu ini yang patokan parameternya adalah tentang sehatnya akidah, selamatnya akidah. Jadi mereka belajar, awalnya yang mereka cari adalah yang selamat akidahnya. Yang selamat akidahnya. Perhatikanlah para ulama, karena banyak sekali di zaman ini orang-orang yang mengajak kepada akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lain-lainnya, yang mereka juga menisbahkan diri kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka selewengkan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Taib, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.